Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum membaca dan mendengarkan firman Allah pada pagi ini. Kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, tuntun kami di pagi ini untuk membaca dan mendengar firman Allah, sehingga kami hidup berdasarkan firman itu, berdasarkan kehendak-Mu. Kami mohon agar Tuhan menguatkan kami semua lewat firman itu di tengah pergumulan dunia saat ini. Tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, memberitakan dan mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini sesuai dengan daftar bacaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, terambil dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 16, dan saya akan membaca ayat 5 bagi kita semua. Demikian bunyinya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini merupakan pilihan-pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Hitam, putih, benar, salah, baik, buruk, murni, palsu. Termasuk situasi kondisi saat ini juga adalah merupakan pilihan. Pada minggu ketiga masa Prapaskah, kita tidak beribadah hari Minggu dalam gedung gereja, tetapi kita berada dalam lingkup keluarga masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Keputusan ini dibuat untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang berskala internasional yang sedang melanda penduduk dunia, penduduk Indonesia termasuk warga gereja di dalamnya. Pada kesempatan yang berbahagia, di tengah kehidupan keluarga, secara bersama kita mendengar firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua agar berhati-hati menghadapi kepalsuan oleh guru-guru palsu yang diungkapkan oleh Rasul Yudas sebagai hamba Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pokok persoalan yang nampak ialah ada orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang hidup membelakangi Allah. Ia tahu dan percaya Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Mereka menafsirkan firman untuk kepuasan diri dan kepentingan diri atau kepentingan pribadi. Menurut Rasul Yudas, orang fasik menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka
Mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 4. Mereka mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua orang yang mulia di surga. Yudas 1 ayat 8. Saudaraku, nilai etis dalam keluarga, khususnya tentang kehidupan perkawinan yang telah dibangun dengan baik dan benar, dipengaruhi oleh mereka dengan cara melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Yudas 1 ayat 7. Itulah bentuk-bentuk kepalsuan dalam kehidupan. Begitu banyak contoh yang ditampilkan Rasul Yudas dalam Perjanjian Lama menyangkut peristiwa Kain dan Habel, kesesatan Bileam, kedurhakaan Korah, menunjukkan pelampiasan hawa nafsu yang bermuara pada kepentingan diri sendiri yang sangat egoistis. Kehidupan semacam ini adalah kehidupan yang tidak berbuah, kehidupan yang tidak menjadi berkat, kehidupan yang tidak menjadi teladan. Persekutuan bisa menjadi kacau kalau kepentingan diri sendiri itu diutamakan. Dalam ayat 16 dikatakan mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bisa menjadi kacau karena kepentingan diri sendiri. Dalam ayat 16 dikatakan oleh Rasul Yudas, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsu, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Itu juga model kepalsuan. Rasul Yudas mengingatkan bahwa semua menuju kecelakaan dan berakhir pada siksaan api kekal, yaitu penghukuman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang dilanda kemelut. Kita mesti waspada dan berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati menyikapi pergumulan yang sedang terjadi dalam dunia ini secara total. Bukan saja menghadapi COVID-19 yang jadi fokus perhatian dunia, lalu semua orang mau turut berperan di dalamnya, termasuk peran di dunia maya, media sosial, era digital. Boleh kita semua berperan dan berargumentasi, tetapi ingat, peran kita untuk menyampaikan berita-berita yang menyenangkan, meneduhkan, memberi motivasi dan informasi yang saling menguatkan hati, perasaan, supaya kita semua hidup tetap di dalam damai. Itu sebabnya ketika kesempatan baik bagi keluarga, harus bersyukur dalam segala hal, termasuk dengan peristiwa yang sedang terjadi. Kita kembali masuk dalam zona, dalam lingkup
keluarga kita masing-masing untuk beribadah bersama-sama. Bersama-sama kita menguatkan keutuhan keluarga. Peningkatan peran keluarga menghadapi tantangan zaman dan membentuk diri kita menjadi pribadi yang saling melengkapi, menghargai, mengasihi, mengayomi, menolong, dan saling mendengar serta saling mendoakan di tengah pergumulan dunia. Itu tugas kita. Gereja Tuhan yaitu orang-orang percaya, warga gereja, keluarga-keluarga Kristiani harus memerangi dan menghindari kepalsuan ya, menyangkut ajaran, pemahaman, atau pemikiran, ungkapan kata, sikap, dan perilaku yang palsu. Kita harus belajar terus dari Kristus. Firman hidup ketika menghadapi pergumulan dalam masa prapaskah, ia menampilkan hidup, pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan yang murni, tulus, baik, benar, untuk kepentingan bersama, untuk kehidupan di dalam damai sejahtera Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai menghayati dan melakukan dari keluarga. Kita lakukan dalam hidup berkeluarga kita, diteruskan dalam hidup bergereja dan hidup bermasyarakat, supaya dunia tenang dan damai. Tetaplah teguh dan yakin dalam iman pada Yesus Kristus, penguasa abadi, sehingga kita pasti dapat keluar dari pergumulan dunia saat ini. Kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ketika kita menghadapi pergumulan COVID-19, kata Rasul Paulus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan takut, tetap waspada, teguhkan iman, bangun kemurnian, hindari kepalsuan, tetap kuat dalam menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Kita yakin Yesus ada bersama kita. Amin. Saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin.